Yesus. Terima kasih Bapak, pagi hari ini kami siap menerima kebenaran firman, berkat rohani yang berlimpah, hati yang rela. Bersehati kami mengikat segala kuasa kegelapan, roh jahat, segala roh pengganggu, pikiran melayang-layang, segala roh najis. Bersehati kami mengikat, mematahkan, mengusirkan engkau semua dalam nama Yesus. Tahirkan telinga hati pikiran kami Tuhan. Urapilah hamba-Mu menyampaikan isi hati Tuhan. Kami siap diberkati oleh Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan Amin. Amin. Baik, puji Tuhan. Sejauh doa ada mujizat. Sudah berdoa, tetap berdoa. Hari ini berdoa, besok berdoa, pagi berdoa, siang dan malam. Berikan waktu kesempatan untuk senantiasa berdoa. Sebab apa saudaraku, doa itu adalah nafas kehidupan orang Kristen. Ya, cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ajak Tuhan bercakap-cakap, ajak Roh Kudus bercakap-cakap. Sampaikan isi hatimu dan dengarkan jawaban Tuhan. Haleluya. Tiada jemu-jemunya kita berdoa bersyafaat, baik untuk bangsa, negara, pemerintah, pemimpin bangsa ini. Baik buat saudara seiman, saya mendoakan saudara, saudara mendoakan kami, dan kita saling berdoa. Pujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara, masih tetap dalam penyampaian firman Tuhan dalam kitab Amsal yang disampaikan secara berurutan dari ayat lepas ayat. Hari ini Amsal 1 ayat 25. Kita perhatikan seruan hikmat selanjutnya dibaca. Amsal 1 ayat 25. Silakan. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku Terus, dan tidak mau menerima teguran. Sekali lagi dibaca. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku Iya. dan tidak mau menerima teguran. Nah, dan dikatakan seruan hikmat, memberi nasihat, ya, memberi teguran. Itu dia, saudaraku. Sebenarnya ini nasihat yang turun dari surga, teguran dari surga. Ya, bukankah juga Yesus disebut penasehat ajaib? Dan lewat perkataannya, firmannya, ada koreksi, ada teguran. Tentu kalau kita diberi nasihat, semua dan teguran, semuanya tujuannya baik. Tapi masalahnya, ketika si hikmat memberi nasihat dan koreksi atau teguran, kita tidak mau terima. Tadi dikatakan lewat pembacaan kita bahwasanya engkau mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku yang walaupun itu mendatangkan kebaikan. Ya, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Saudara, pertanyaannya, kenapa manusia seringkali tidak menerima nasihat dan teguran? Padahal tujuannya baik. Lihat dulu tujuan ayat 24. Si hikmat memberi teguran dan nasihat itu tujuan baik. Ayat 24. Silakan. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tangan. Iya, si hikmat mengulurkan tangan. Tujuannya apa? Uluran tangan si hikmat untuk menuntun kita. Kalau kita mau. Kalau kita mau tentunya ya. Sekali lagi kalau kita mau. Uluran tangan si hikmat memegang tangan kita, menuntun, ya, dan uluran tangan itu bicara
menolong, membantu, memberikan pertolongan. Kalau kita mau, sekali lagi, ya saudara. Jadi seruan dari si hikmat, dia berseru di jalan-jalan dengan suara nyaring, di lapangan-lapangan memperdengarkan suaranya, bahkan di atas tembok-tembok di tempat keramaian. Dia serukan suaranya dengan maksud tujuan yang baik, menuntun kita dan menolong kita. Saudara, lain hal kalau nasihat dan teguran yang kita dengar itu adalah nasihat orang fasik. Nah, itu berbeda saudara ya. Mazmur 1 ayat 1 dan nanti lompat ayat 6. Mazmur pasal 1 ayat 1. Nah, ini berbeda. Kalau sumber nasihat atau teguran koreksi itu dari orang fasik, apa katanya? Mazmur pasal 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, Ya. yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, Terus, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. janganlah engkau menurut, jangan kau turuti nasihat orang fasik. Ya, jangan kau ikut. Ya, jangan kau dengar, kau lakukan nasihat orang fasik. Sebab apa? Ayat 6, bahaya. Ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, Iya. tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bahaya. Kalau kau ikut nasihat orang fasik, kau ikut jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Tapi kalau nasihat dari si hikmat, koreksi teguran dari si hikmat yang datangnya dari surga, itu tujuannya mendatangkan kebaikan. Nah, tapi kebanyakan orang, termasuk kekristenan gereja Tuhan, apalagi pendeta, jemaat karismatik yang sudah puluhan tahun, Pentakosta puluhan tahun, sering kali, tidak semua tapi kebanyakan, menolak nasihat dan teguran. Terang-terangan menolak saudara. Sedikit disinggung, oh tersinggung. Sedikit disuntil, amok. Itulah bukti terang-terangan menolak nasihat dan teguran. Saya selidiki firman Tuhan, ada apa? Kenapa hal itu bisa terjadi? Dalam banyak hal. Kita perhatikan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 7, ya, ayat 51 sampai 53 dibaca. Dibaca langsung 3 ayat ini. Kisah Rasul 7 ayat 51 sampai dengan 53, baru nanti saya akan jelaskan. Silakan. Hai orang-orang yang keras kepala, Ya. dan yang tidak bersunat hati dan telinga, Keras kepala, tidak bersunat hati, tidak bersunat telinga. Terus kamu selalu menentang Roh kau Kudus. tentang Roh Kudus, Sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. sama seperti bangsa Israel nenek moyangmu. 52. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Iya, ketika nabi-nabi, para pendeta, para rasul, mungkin pendeta desa, pendeta kecil, diutus menyampaikan nasihat firman Tuhan, tetapi nabi-nabi itu dibunuh, dianiaya oleh nenek moyangmu. Terus Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, ya, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu hianati, kamu bunuh, kamu aniaya. 53. kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Maunya malaikatlah yang menyampaikan hukum Taurat. Kau terima hukum Taurat firman Tuhan jikalau malaikat yang menyampaikannya. Akan tetapi kamu tidak menuruti. nah, ini dia masalahnya saudara. Ya, dikatakan mulai dari ayat 51, keras kepala,
tidak bersunat hati, tidak bersunat telinga, keras kepala, tidak bersunat hati, keras hati, tidak bersunat telinga, berat untuk mendengar, keras kepala. Sudah tahu arti sunat? Hati yang tidak suci. Sunat itu bicara suci, pembersihan, ya. Tidak bersunat hati, tidak suci hatinya, tidak mau mendengar, tidak bersunat telinga pendengaran. Sudah bahkan terang-terangan menentang Roh Kudus, padahal bukan tidak ada nasihat, bukan tidak ada yang diutus di tengah-tengah bangsa Israel, termasuk di tengah-tengah kita. Sudah lewat ibadah penggembalaan, lewat ibadah live streaming, ibadah Zoom. Saya heran melihat orang Kristen oleh karena COVID-19 ke gereja tidak beribadah, ibadah Zoom juga tidak diikuti, ibadah live streaming Facebook juga tidak, ibadah di rumah sendiri secara pribadi juga tidak. Jadi posisinya di mana? Itu sama dengan terang-terangan berkhianat, membunuh para nabi-nabi. Oh, maunya malaikatlah yang turun, Pak Gembala, yang menyampaikan firman. Walaupun malaikat Gabriel yang menyampaikan firman mungkin kau dengar, tetapi tidak kau turuti firman itu. Sama contohnya seperti bangsa Israel. Kenapa hal itu bisa terjadi? Keras kepala, hati yang tidak suci, tidak bersunat, telinga yang berat untuk mendengar, dan pemberontak, suka melawan Roh Kudus. Jadi setiap orang yang tidak mau menerima nasihat, teguran, koreksi firman, itu keras hati. Tahu enggak? Gengsi. Karena pendeta kecil, dari kecil pula yang memberikan nasihat dan teguran. Maunya malaikat yang turun dari sorga lah. Mana malaikat? Mana malaikat? Ya, pendeta deso, pendeta kecil yang menyampaikan firman. Ya, penginjil jalanan. Saya lihat di bagian timur, luar biasa hamba-hamba Tuhan mengadakan penginjilan di jalanan. Pakai sound system, speaker, amplifier, di pasar, di pasar-pasar, tempat keramaian mereka berteriak-teriak. Tapi dengar, kalau kau masih tetap keras kepala, keras hati, hati yang tidak bersunat dan telinga yang tidak bersunat, kau sedang menentang Roh Kudus. Kalau sebagaimana tadi dalam kitab Amsal yang sudah kita baca, kau tolak nasihat, kau abaikan teguran. Sudah, saya mau tanya, harusnya siapa yang menyampaikan firman yang harus kau dengar dan kau turuti? Malaikat? Capek deh. Istimewa apa kita, Tuhan selalu berurusan dengan kita? Sudah cukuplah. Perkataan Tuhan itu dituangkan secara tertulis di dalam Alkitab. Sudah cukup. Tidak usah lagi menambah PR, pekerjaan rumah bagi Tuhan. Dan Tuhan pakai mulutku dan para penginjil jalanan, pendeta kecil. Tapi kadang-kala kita gengsi, Allah ininya rupanya. Ya, mungkin dia lebih miskin dari dirimu, ya, tidak terpandang. Seringkali begini, karena gengsi, orang hebat tidak mau menerima nasihat karena gengsi. Orang kecil pula yang menyampaikan nasihat, pendeta besar, walaupun dia salah,
tidak rela ditegur. Sedikit saja disinggung, amuk. Wow, amuk saudara. Ya, pendeta besar. Ya, maka tidak heran kalau dia tidak menerima nasihat, tidak menerima teguran, terang-terangan lo menolak dan menentang Roh Kudus. Ini yang menyampaikan ini zaman para rasul-rasul, di zamannya Stefanus, gereja mula-mula. Zaman nenek moyang kita, bangsa Israel pun sudah terjadi. Di zaman Stefanus, maka dia sampaikan nasihat koreksi ini pun sudah terjadi. Di zaman kita, wah, pasti 100%. Kiranya tidak ada di antara kita ya. Kiranya tidak ada di antara kita. Mari kita lihat lebih dalam dua seruan si hikmat pagi hari ini. Satu, dalam bentuk nasihat. Apa itu nasihat? Nasihat adalah petunjuk. Agama lain berkata petuah. Anjuran, tuntunan, memang lebih lembut dia dibandingkan teguran atau koreksi. Kalau arti teguran ialah, teguran itu artinya menyatakan yang salah, diungkap kesalahan kita, sudah. Kadangkala kalau saya dengar khotbah, saya pendeta yang berkhotbah, kalau saya mendengar khotbahku sendiri ku dengar, ku ulang-ulang, dan pendeta lain ku dengar khotbahnya, kalau ada koreksi, daging meronta-ronta, sakit. Tetapi dengar, tujuan nasihat dan koreksi firman supaya kita tertolong. Seruan si hikmat mengulurkan tangannya supaya kita dituntun ke arah yang lebih benar dan kita ditolong. Kita diberkati kalau kita menerima nasihat dan teguran. Kita lihat lebih dalam, saudara, tentang nasihat. Yesaya 9 ayat 5 dibaca. Kitab Yesaya pasal 9 ayat 5, silakan. Ya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ulangi, baca ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, Terus, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. iya, terus. Dan namanya disebutkan orang penasihat Cukup. ajaib. Yesus yang dimaksud diberi nama seorang Penasihat ajaib. penasihat ajaib. Saya mau tanya, apakah Yesus harus turun secara kasat mata kembali ke bumi memberikan nasihat baru kita bertobat, baru kita mau terima dan menurutinya? Capek deh. Ini apa ini? Ini apa ini, saudara? Ini tulisan perkataan Tuhan di dalamnya. Bukankah, tidak usah dibuka ya, bukankah Yohanes 1 ayat 1 berkata, Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Ya, bukankah firman Tuhan berkata firman itu adalah Allah itu sendiri? Ayo dong, kalau kita dengar firman, itulah nasihat. Nah, kalau firman Tuhan saja kita tidak mau dengar, nasihat dari firman kita tidak mau dengar, saya mau tanya, yang mana lagi yang mau kita dengar, membuat kita bertobat? Ya, pendeta kecil pula yang menyampaikan, Pak Kem, gimana lah? Oh ya, pendeta miskinnya pula ya. Hei,
Jangan lihat pendetanya, si pemberi nasihat, tapi lihat isinya. Apa yang disampaikan? Nasihat firman, terima sepenuhnya. Sebab itu adalah perkataan Tuhan itu sendiri. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Firman itulah Allah. Jangan lihat pribadi yang menyampaikan. Nanti kalau kau lihat penginjil jalanan menyampaikan firman lewat medsos, lewat status yang disampaikan, tersinggung. Apa itu? Jangan lihat manusianya, si pemberi nasihat, tetapi perhatikan isinya. Kalau isinya itu firman, yes, amin, yes, amin. Kasih komentar siapapun yang buat status, kalau itu firman ya, yes, amin, yes, amin. Jangan kau tolak nasihat saudara. Kalau itu firman, ya, sebab penampilan Yesus, penampilan firman disebut sebagai apa tadi? Penasehat ajaib. Jadi ajaib nasihatnya untuk kita. Puji Tuhan. Haleluya. Ajaib. Kalau itu status firman, yes, amin, saya suka. Ibadah live streaming dan di-upload di YouTube, dan saya suka buat status. Kalau itu firman, yes, amin. Sahabat Facebook, pengikut setia Tuhan, ketika kau tampilkan firman itu nasihat yang ajaib, ku terima, yes, amin. Biar kau pemimpin besar, biar kau orang kaya, biar kau hebat, jangan gengsi. Terimalah dengan hati yang rela dan sepenuhnya, jikalau itu firman. Selidiki, kata Alkitab, kalau itu firman, terima dengan kerelaan hati. Seperti orang Yahudi di Berea, berubah hidupnya. Kita perhatikan, walaupun sudah sering saya sampaikan ini, Kisah Rasul pasal 17, Kisah Rasul 17 ayat 11. Kisah Rasul 17. Kalau itu firman ya, baca, silakan. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kenapa kekristenanmu lebih baik hatimu dibandingkan yang lain ya? Mohon maaf ya, kita bukan eksklusif, tapi ini soal pembaharuan hati. Ya, kenapa saudara lebih baik? Ku imani, ku doakan Ibu Masta lebih baik hatinya dibandingkan kekristenan yang lain. Mohon maaf, sebut nama. Kalaupun ku sebut semua nama yang ada di sini, Ibu Sunarsi dari Tangerang, kalaupun ku sebut nama semua yang ada di sini, jemaat Tuhan, Bapak Hodir Nababan yang ku gembalakan, yang Tuhan percayakan, kalaupun ku sebut nama, mohon maaf, permisi. Nah, kenapa hatimu lebih baik dibandingkan yang lain? Karena dia terima segala firman dengan hati yang rela. Kalau itu firman ya, ulangi baca. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Iya. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Setiap hari saya mengajak kita, setiap hari ikuti channel ini, saudara. Saya tidak mengarahkan saudara ke SCPD-nya atau nama Wilman Sihubiknya, tetapi lewat channel ini ada berita firman setiap hari. Ayo. Ya, kalau engkau mengikuti channel lain itu berita firman, silahkan, tidak masalah. Saya bukan pendeta sedunia, gembala sedunia. Gereja live streaming, mana ada di Alkitab gereja live streaming? Ah, yang bener aja.
Jangan dibuat-buat lah, jangan dikarang-karang saudaraku. Ini ibadah tambahan, ini bonus buat saudara. Kalau engkau benar-benar diberkati lewat pelayanan yang kecil ini, ikut terus. Setiap Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ada ibadah doa pagi, ditambah ibadah lain penggembalaan. Ikut terus. Kami doakan, kami upayakan disiarkan secara langsung yang terbaik. Ada beberapa koreksi, kami terima masukan. Tulisan lagu-lagu yang ditampilkan di depan kurang jelas. Nah, kita buat berbagai cara, saudara. Nah, kalau itu firman, mari dengan hati yang rela. Setiap hari makan 3 kali 1 hari. Bosan? Tidak. Bosan makan? Matilah kau. Kalau kita bosan makan loh. Kok Pak Gembala bilang mati-mati? Mau uji coba? Jangan. Nanti mati beneran. Jangan uji coba tidak makan karena bosan. Mati beneran. Jangan. Memang betul yang disampaikan Pak Gembala. Ya bener lah. Coba tidak makan 1 bulan, tidak minum. Ya matilah. Matilah diriku. Matilah di kau. Itu secara lahiriah. Tidak makan firman, mati. Tidak akan terjadi pembaharuan hati yang lebih baik. Tidak akan terjadi. Tidak berubah hatinya. Kekristenan yang sama dengan kekristenan di luar tetap jahat, bahkan lebih jahat. Setan pun minder melihat kejahatan kita. Si setan berkata, mereka sudah lebih jahat dari kita, lebih setan dari kita, kata si setan kepada teman-temannya. Mari saudara, jangan sampai baptis ulang lagi. Bahaya, karena tidak bertobat. Emangnya ada baptisan ulang? Tidak, itu hanya istilah saya, saudara. Jadi kalau itu firman, dengan hati yang rela, selidiki, kau baca, renungkan, apa iya begitu ya? Sebab firman ini perkataan Tuhan, pribadi Tuhan sendiri, penasehat ajaib nasihat firman untuk kita. Kalau kita mau, ya tidak ada paksaan. Manusia kan kehendak bebas, saudaraku. Kita tidak robot. Belok kanan, saya pegang remote-nya. Belok kanan. Ya, permisi Ibu Devi Hutapea, belok kiri. Kita tidak robot. Tuhan pegang remote dari surga. Nah, dalam diri kita manusia ada kehendak bebas. Pendeta Siombing, belok kiri, maju, mundur, berhenti, kata Tuhan pegang remote. Nah, tergantung saudara mau atau tidak. Tapi saya berkata jujur terhadap diriku, yes, saya mau. Kalau itu nasihat firman, tidak akan kuabaikan. Sepenuhnya kuterima. Status firman di Facebook, yes, hidup rohku, amin, hidup. Sepenuhnya kuterima. Kalau orang bijak diberi nasihat, Amsal 9 ayat 9, perhatikan. Berbeda pula dengan si pencemooh, tukang ejek, bahaya. Itu ayat 7 dan 8. Sekarang ayat 9. Amsal 9 ayat 9 dulu dibaca. Berilah orang bijak nasihat, ya, maka ia akan menjadi lebih bijak. Terus, ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Beri orang bijak nasihat, ajari orang benar. Sekarang mundur ayat 7 dan 8, sebaliknya. Siapa mendidik seorang pencemooh mendatangkan cemooh kepada dirinya Jangan sendiri. coba-coba si pencemooh, tukang ejek dididik, diberi nasihat, malah kita dicemooh. Terus, dan siapa mengecam orang fasik mendapat celah. Iya, semakin keras kita kecam, ya, si pencemooh, orang fasik, kita dibenci. Terus ayat 8 sudah ulangi.
Janganlah mengecam seorang pencemooh, Iya. supaya engkau jangan dibencinya. Iya, kecaplah orang bijak. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihi. Iya. Jadi saudara, ini berbanding terbalik. Ya, kalau orang bijak diberi nasihat, wow, itu yang dia suka. Sebab membuat dirinya menjadi lebih bijaksana. Itu yang kusuka. Saya sering menerima nasihat dari bapak rohani saya. Saya bapak rohani, tapi punya bapak rohani. Saya sering diberi nasihat. Makanya saudara, sehebat-hebatnya, sekaya-kayanya harus punya bapak rohani loh. Chatting dia. Kalau kau oleh kemurahan Tuhan menjadikan saya bapak rohani, dengarlah nasihat firman yang kusampaikan. Saya sering mendengar nasihat beliau. Ya, pandangan-pandangan beliau. Sewaktu-waktu saya bisa telepon beliau, beliau telepon saya, memberi nasihat. Jadi walaupun saudara sudah jadi pemimpin, cari pemimpin rohani, supaya ketika kau diberi nasihat, kau menjadi bijak. Makanya yang sudah jadi pemimpin-pemimpin besar ini tidak punya bapak rohani, putus di tengah jalan. Gengsi, rasa hebat, keras kepala, hati tak bersunat, tak suci, telinga berat mendengar, maunya dia yang didengar terus. Padahal dia tidak pernah mau belajar. Seorang guru yang baik adalah rela, siap, dan pernah jadi murid, pernah kuliah, duduk di bangku kuliah. Itu guru yang baik, pernah belajar. Ya, pemimpin yang baik dimulai dari pernah menjadi budak orang lapangan, jadi pesuruh, disuruh-suruh. Itu pemimpin yang baik, saudara. Ya, segala sesuatu sebelum dia menjadi besar dimulai dari bawah, dari nol. Itu orang baik, tidak akan sombong, saudara. Ya, jadi mari jadilah orang bijak. Ketika kau diberi nasihat, wow, itu kesukaan, engkau menjadi bijak. Dan ketika engkau diberikan pengetahuan sebagai orang benar, bertambahlah pengetahuan. Tapi coba tukang kritik, si pencemooh, tukang ejek, sedikit disinggung, jangan disinggung, tersinggung, amuk, keras kepala, keras hati. Saudara, bahkan kita yang dicemooh, kata firman sudah dibaca tadi, si pencemooh diberikan didikan, kita yang dicemooh sedikit keras sampai kepada teguran koreksi, wah, kita dibenci. Tapi saudara, dengar saya, bagi kita tidak ada masalah, termasuk bagi saudara. Yang penting nasihat sudah kau sampaikan, dia terima atau tidak terima, urusanmu selesai. Selanjutnya dialah yang menanggung akibatnya. Dan lihat tentang orang bijak ini, tambahkan ayatnya, ayat 11. Bukan saja orang bijak diberi nasihat menjadi bijak, Amsal 9 ayat 11. Bukan saja orang bijak diberi nasihat semakin bertambah bijak, dan orang benar semakin bertambah pengetahuannya. Ayat 11, ini hasil dari nasihat. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, Yes. dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Wow. Jadi orang yang menerima nasihat dari si hikmat, umurnya panjang. Saya merenungkan kenapa bisa panjang umurnya. Ketika dia menerima nasihat, karena dia manusia yang penuh dengan pertimbangan, berpengetahuan, dan tidak bodoh. Berpengetahuan, dia bijak, ya, berpengalaman,
bukan manusia sembarang. Narkoba dia tidak makan, ya. Rokok dia tidak makan. Itu orang bijak begitu. Minuman alkohol tidak, ya panjanglah umurnya, saudara. Ya. Tuak di Sumatera Utara tidak diminum, ya panjang umurnya. Tidak terkena penyakit AIDS karena perempuan pelacur tidak didekati tempat prostitusi tidak didekati, ya panjanglah umurnya. Iya, manusianya tidak sembarangan, saudaraku. Ya panjang umurnya. Tidak ngamuk-ngamuk kalau disinggung. Manusia yang ngamuk-ngamuk, amarah, yang meledak-ledak, putus urat saraf, pendeklah umurnya. Jadi orang bijak itu semakin bijak, semakin berpengetahuan. Saat diberi nasihat, panjang umurnya. Iya, saudara. Dan yang memberikan panjang umur, tahun-tahun hidupmu ditambah adalah Tuhan. Senang hati Tuhan, enggak kan? Senang hati Tuhan. Karena kita terima nasihat firman, saudaraku. Luar biasa hasil dari menerima nasihat. Menjadikan kita bertambah bijaksana, berpengetahuan, dan panjang umur. Sebaliknya, jikalau nasihat itu kita tolak, Amsal 15 ayat 22, perhatikan ini. Jikalau nasihat firman kita tolak, hei, jangan kau tolak nasihat Tuhan. Siapapun yang menyampaikan, kalau kita tolak, lihat akibatnya. Amsal 15 ayat 22, baca. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, Terus, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. iya, semua yang kita rencanakan, yang sudah dirancang sedemikian rupa, sudah dimulai perencanaan, jikalau tidak ada nasihat, gagal total. Kita yang rugi. Dia bangun rumah tanpa nasihat, sembarangan dia membangun rumah, biaya banyak habis, pondasi darurat, retak-retak. Iya, jangan-jangan rencana 3 lantai, ternyata 1 lantai pun tidak selesai. Ya, gagal, saudara, kalau tanpa nasihat. Jadi apapun yang kita rencanakan, yang kita rancangkan, yang kita rindukan, gagal kalau engkau keras hati, sombong, ya, gengsi menerima nasihat. Padahal tujuan nasihat itu mendatangkan kebaikan, memberi pertolongan, menuntun kita. Apalagi hasil dari orang yang menolak nasihat. Amsal 24 ayat 5 dan 6. Selain gagal, ceritanya begini. Amsal 24 ayat 5 dan 6. Dibaca dulu, baru saya jelaskan. Dalam keadaan berperang, Amsal 24 ayat 5 dan 6. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Terus Juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang iya, tegak orang kuat. bijak lebih berwibawa dari orang kuat. Jadi tidak selamanya orang kuat itu hebat. Dan yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat, tidak selamanya orang kuat itu hebat. Enam, terus Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. sudah direncanakan untuk berperang, sudah memulai pertempuran. Ini sedang dalam peperangan, tapi tidak ada nasihat. Terus Dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. iya. Jadi letak dari kemenangan adalah bergantung pada nasihat, saudara. Bergantung pada nasihat. Letak kemenangan. Tidak selamanya kemenangan dimiliki oleh orang kuat. Biar kuat modalnya, sudah diberi nasihat, diajar, buka usaha ini lebih baik. Oh enggak, menurutku begini. Wah, dia tolak nasihat, ya kalah.
kalah. Justru orang bijak itu lebih berwibawa, dan orang yang berpengetahuan lebih berwibawa dari orang kuat. Biar dia kuat modalnya, relasinya kuat, saudaraku. Dalam peperangan ceritanya tadi, ya, persenjataannya hebat, fasilitasnya hebat, apalagi gereja besar, tapi kalau tidak ada nasihat, putus di tengah jalan, kalah. Semua yang kita rencanakan gagal total. Jadi sebenarnya sangat penting segala nasihat untuk diri saya, termasuk saudara. Sangat penting segala nasihat. Apalagi itu nasihat firman, siapapun yang menyampaikannya, supaya jangan patah di tengah jalan, saudara. Ya, walaupun kita sedang berperang, habis kita tanpa nasihat, tanpa strategi, tanpa pandangan bagaimana cara merebut kemenangan. Jadi kemenangan itu tidak tergantung kepada kekuatan persenjataan, seberapa hebat dia, seberapa berpengalaman dia dalam berperang. Tetapi jikalau ada nasihat, disitulah letak kemenangan kita, keberhasilan kita, saudara. Jadi kalau kita menolak nasihat, kekalahanlah yang terjadi, kebangkrutan. Mohon maaf loh ya, kenapa kau selalu gagal? Kenapa kau selalu bangkrut? Kenapa kau selalu kalah? Kalah dalam banyak hal, gagal dalam banyak hal, bangkrut usaha pekerjaan, karena kau tidak menerima nasihat. Rasa diri pandai. Saya pakai istilah tanda petik, sok tahu padahal tidak tahu apa-apa. Nah, ini beratnya pemimpin besar. Biasanya gengsi-gengsi menerima nasihat itu pemimpin besar. Saya yakin tidak mungkin presiden kita jadi orang baik tanpa nasihat. Tidak mungkin. Saya yakin ada nasihat. Minimal istrinya sendiri memberi pandangan nasihat, saudara. Jadi kalau saudara tidak bisa menerima nasihat dari orang terdekat, dari istri, kau pisah dari dia, patah, kalah, jatuh, gatot, gagal total. Ya, kalah dalam peperangan. Semua yang kau rencanakan gagal. Jadi sekarang hentikan dulu semua program-program nanti, proyek nanti, minta dulu pandangan. Ya, saya pernah belajar di sekolah Alkitab, adakan dulu pemetaan. Ini rantau perapat bagaimana, kita buka di mana, bagaimana dengan cocoknya, bagaimana. Ya, dan tanya Tuhan, bolehkah saya memulai pelayanan Tuhan? Kalau sudah betul-betul yakin, lanjut, jalan terus, dan minta petunjuk, nasihat, saudara. Ya, saya percaya orang bijak yang menerima nasihat menjadikan dirinya menjadi lebih bijaksana dan berpengetahuan, panjang umurnya. Jangan pernah kau tolak abaikan nasihat. Puji Tuhan. Haleluya. Yang kedua, lebih keras. Tadi nasihat itu, penasihat ajaib adalah Yesus. Sekarang teguran. Ya, penasihat ajaib itu sumbernya dari Yesus. Teguran yang lebih keras, ya, itu sumbernya dari firman. Perkataan Yesus itu modelnya menegur. Dan hamba Tuhan Bapak Rohani Paulus menasehati Timotius supaya juga menyampaikan nasihat dan teguran. Arti teguran mengungkap, menyatakan kesalahan. Jangan takut menegur.
jangan tersinggung, ditegur, dikoreksi. Lihat seperti apa model firman. 2 Timotius 3 ayat 16. Dan nanti langsung baca, lompat pasal 1 pasal 4 ayat 1 dan 2. 2 Timotius 3 ayat 16, sekaligus 3 ayat ini dibaca, lompat 2 Timotius 4 ayat 1 dan 2. Pasal 3 ayat 16 dulu dibaca, silahkan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Iya, firman ini ilham roh, mengajar, untuk menyatakan kesalahan, itu dia, menegur, diungkap kesalahan kita lewat firman terus, untuk memperbaiki kelakuan, supaya kelakuan kita diperbaiki terus, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Pasal 4 ayat 1 dan 2. Paulus tahu sifat firman itu seperti apa. Hai anakku Timotius, demi kedatangan Kristus kali kedua dan demi sorga, beritakanlah firman itu. Baca ayat 1 Di dan 2. hadapan Allah dan Kristus Yesus Ya. yang akan menghakimi orang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi Demi kerajaan. penyataan Tuhan yang kali kedua dan demi kerajaan surga. Ayat 2, beritakanlah firman, jangan Beritakanlah takut, firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. jangan takut, jangan malas. Beritakan firman yang bersifat menyatakan kesalahan. Harus, saudara, jangan takut orang kaya ya, jangan takut orang kaya, jangan takut pemimpin besar, jangan takut. Walaupun kita pemimpin kecil, orang kecil, sampaikan saja firman, koreksi. Ulangi ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Terus Nyatakanlah apa yang salah, nyatakan yang salah, tegurlah, tegur. dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan Yes. pengajaran. Baik tidak baik waktunya. Kalau itu benar-benar, kalau itu salah, katakan salah. Terima tidak terima, tugas kita selesai. Tanggung jawab saya selesai. Ku sampaikan koreksi, teguran, menyatakan yang salah. Ya puji Tuhan kalau mau terima. Saya kalau diungkap kesalahan saya, saat saya dikoreksi, ditegur, jikalau itu ku terima, menjadikan diriku menjadi pendeta yang lebih bijaksana dan berpengetahuan dan panjang umurku. Tapi kalau ku tolak, rugi. Nanti semua yang kita rencanakan, segala terobosan-terobosan proyek, pasti gagal. Makanya jangan sombong, minta nasihat, petunjuk. Ya, kalau sudah ada nasihat yakin betul, lanjutkan. Lanjutkan. Jikalau nasihat itu baik, lanjutkan. Makanya jangan gengsi. Dan kita orang kecil, jangan takut. Pergunakan segala kesempatan yang ada. Beri nasihat setiap hari. Ini tugas kita loh ya. Kalau enggak nanti Tuhan tuntut saudara. Yeskel 33. Ya. Karena takut ya. Takut ya. Takut pada orang kaya, orang hebat ya. Saya percaya yang mengikuti ibadah ini tidak semua status sosialnya sama, keadaan ekonominya sama. Pasti ada pemimpin di sini, ada orang hebat di antara saudara, orang kaya lagi. Tinggal di mana? Di Jakarta lagi. Kenapa harus takut? Atau mungkin saudara orang kecil, gak usah takut. Yeskel 33 ya, ayat 8 dan 9 dibaca. Yeskel 33 ayat 8 dan 9. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, Orang jahat terus, hai orang jahat, engkau pasti mati. iya, itu tanda seru loh.
Kalau aku berfirman, kalimatnya begitu, hai orang jahat, kau pasti mati kalau tidak bertobat masuknya. Itu tanda seru, bukan tanda tanya. Hai orang jahat, apakah engkau pasti mati? Bukan, tanda seru. Terus, Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. terus. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Jikalau engkau melihat saudaramu jahat, kau tetap diam, bahaya. Lanjut, 9. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawa. Cukup. Jadi tugas tanggung jawab kita bukan karena kita kecil atau besar, jemaat atau pemimpin, tidak. Di saat kita bertemu dengan orang jahat, sekalipun itu pemimpinmu tapi jahat, kalau itu pemimpinmu tapi jahat, kau bawa diam, dia akan binasa karena kejahatannya. Dan nyawa dari pemimpinmu yang jahat yang sudah binasa itu dituntut kepadamu. Kalau kau mengasihi pemimpinmu yang jahat, kalau kau mengasihinya, jangan kau bawa diam, tegur dia. Saya suka sesama pendeta dikoreksi dan mengoreksi, dan saya tidak takut. Kalau dia pendeta kaya raya, saya ingatkan dia, minimal saya jadi dengan etika ya, dengan hormat. Tapi kadangkala saya sudah sampaikan sesuatu dengan hormat, ngamuk, terserah, tugasku selesai. Kalau saya jahat, saya suka dikoreksi dan mengoreksi, ya, supaya apa? Ketika kita bertobat dari kejahatan itu, karena ada koreksi, kita selamat, dan orang yang menyampaikan koreksi tadi kepada saya, dia juga selamat. Jadi kalau kita mengasihi seseorang, jangan kasihi dompetnya. Kalau engkau bersahabat hanya mengasihi isi dompetnya, sahabat paling kejam sedunia, hanya isi dompetnya yang kau kasih. Saya jikalau berteman dengan sesama pendeta, saya tidak kejar uang. Dalam pertemanan, hidup benar. Kalau satu kali dia jahat, kedapatan jahat, saya nasihat. Sekalipun kita dibenci, terserah. Tugasku selesai. Moga-moga dia bertobat. Moga-moga supaya dia selamat. Tetapi pertanggungjawaban tuntutan darah tidak ada padaku. Saya mengasihi jemaat yang Tuhan percayakan di sini, bukan isi dompetnya. Kalau anaknya orang kaya salah, saya ingatkan, saya nasihat, saya anggap itu anak saya. Saya pernah pukul anak jemaat karena dia salah. Mau kaya raya, mau orang hebat, saya pukul kalau salah. Sudah di luar batas, saya berikan pengertian, kamu begini. Karena saya bukan mengasihi uangnya, isi dompetnya, jiwanya dikasih supaya dia bertobat, dan kepadamu tidak diminta pertanggungjawaban. Tambahkan Yeskel 33 tadi, ayat 14 dan sampai dengan ayat 16 dibaca. Ayat 14 sampai 16. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati. Iya. Tetapi ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran. 15. Orang jahat itu mengembalikan gadaian orang. Terus. Ia membayar ganti rampasannya menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, Yes. sehingga tidak berbuat orang
sehingga tidak berbuat curang lagi, Iya. ia pasti hidup, ia tidak akan Ia pasti hidup. Ayat 16. semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ya, Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti sejahat-jahatnya seseorang ketika dia mau menerima koreksi, teguran dan bertobat, semua dosanya tidak akan diingat-ingat lagi. Jauh lebih baik seorang bandit yang bertobat, yang siap dikoreksi dan bertobat, dosanya tidak diingat oleh Tuhan lagi, hidupnya hidup benar, daripada seorang pemimpin yang merasa hebat, tidak terima nasihat dan koreksi. Di mata Tuhan lebih mulia, lebih berharga seorang bandit kelas kakap di saat dia menerima koreksi, teguran tentang kejahatannya dan dia bertobat, panjang umurnya, Tuhan berikan dia hidup, perpanjangan umur, dan semua dosa-dosanya tidak akan diingat lagi. Itu jauh lebih baik daripada pemimpin yang gengsi, yang egois, yang sombong. Ayo kita terima nasihat dan koreksi. Rasul Paulus katakan kepada Timotius, jangan takut, beritakan saja apa adanya, kita beritakan. Iya saudaraku, kalau itu firman dalam bentuk nasihat, petunjuk atau petuah, dalam bentuk teguran, koreksi, menyatakan kesalahan, yes, amin. Itu kebutuhan kita saudara, agar kita beroleh hidup dan semua dosa-dosa kita yang begitu banyak tidak diingat-ingat Tuhan lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kembali minggu depan hari Selasa jam 4.30 kembali bukalah channel ini. Kembali saya dikoreksi, jujur. Firman ini juga sebenarnya untukku. Nomor satunya aku, saya. Nomor 2, 3, 4 saudara. Hari Selasa, Rebo, Kamis, dan Jumat. Kenapa tidak ada doa pagi Sabtu, Pak Gem? Nanti malam kami 2 semalam. Ya tentunya istirahat dulu Sabtu. Minggu pagi-pagi jam 7 pagi sudah beribadah di pelayanan Jabang, saudara. Ya, kita upayakan juga live stream di tempat ini jam 11 hari Minggunya. Iya, hari Senin, kadang Minggu masih ada di lapangan, sulit untuk pulang kadang. Ya, jadi jangan sampai tidak konsisten dengan waktu. Iya, jadi hanya kita adakan doa pagi Selasa sampai Jumat. Harapkan koreksi ya, nasihat firman. Saya juga sudah bergumul mempersiapkan ini. Kiranya hatimu melembut, tidak keras kepala, tidak hati najis, dan telinga kiranya bersunat, ya, ditahirkan. Makanya saya sering berdoa, tahirkan hati kami Tuhan, tahirkan pendengaran kami, sucikan pendengaran kami. Itu artinya hati yang bersunat, telinga yang bersunat, dan jangan keras kepala, supaya jangan menghujat Roh Kudus. Iya, sebab semua yang kita rencanakan akan gagal, tidak terlaksana. Dalam berperang sudah kita dengar tadi, kalau kita tidak menerima nasihat, kita tidak berkemenangan, kita kalah. Ayo, hati rela ya, hati yang melembut, iya, hati yang terbuka. Tuhan jamah kita naikkan pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini, jamahlah kami, jamahlah setiap hati. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh. Yes. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Amin. Hati menyembah Yesus, jamalah
saya. Jamahlah saya, penuhi saya dengan kuasa Allah Maha. Buka hati untuk kebutuhan. Amin, haleluya. Buka hati menyembah Yesus. Jamahlah saya, jamahlah saya, penuhi saya dengan kuasa Allah Maha. Buka hati untuk kebutuhan. Yes, amin. Buka hati menyembah Yesus. Jamahlah saya, jamahlah saya, penuhi saya dengan kuasa Allah. Buka hati untuk firman-Mu Tuhan. Buka hati untuk firman-Mu Tuhan. Buka hati menyembah Yesus. Jamahlah saya, jamahlah saya, penuhi saya dengan kuasa Allah. Sekali lagi, buka hati untuk firman yang sudah kita dengar. Buka hati untuk firman-Mu Tuhan. Amin. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah saya, jamahlah saya, penuhi saya dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah saya, jamahlah saya. Amin, haleluya. Dengan kuasa Allah Maha. Sekali lagi, jamahlah saya, jamahlah saya, penuhi saya dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah pengikut-Mu Tuhan, jamah umat ketebusan-Mu, sidang jemaat-Mu, anak-anak Tuhan, saudara-saudara kami seiman yang sudah mendengar firman. Jamah hati mereka melembut dan hidup mereka berubah di dalam nama Yesus. Tidak ada yang keras hati, tidak ada hati yang tidak tahir, yang najis, tetapi melembut, terbuka, terima segala nasihat dan teguran firman. Dan kami tidak takut menyampaikan teguran dan nasihat demi keselamatan orang lain. Dan kami juga tidak tersinggung diberi nasihat dan koreksi demi keselamatanku Tuhan. Haleluya. Terimalah semua berkat pagi hari ini dengan berkat dan sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus-Nya menyertai memberkati engkau pagi hari ini sampai selamanya. Amin.